Halo teman-teman semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang anak autisme. Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan neurobiologis yang ditandai oleh sejumlah pola perilaku yang bervariasi, termasuk kesulitan dalam berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal, interaksi sosial yang terbatas, serta pola perilaku yang repetitif atau terbatas. Pada umumnya, penyandang autisme mengacukan suara, penglihatan, ataupun kejadian yang melibatkan mereka dan menghindarinya atau tidak merespon kontak sosial. Misalnya, pandangan mata, sentuhan kasih sayang, atau bermain dengan teman. Beberapa ahli juga menemukan bahwa anak autisme mengalami beberapa gangguan antara lain sensori, mengingat, kemampuan bahasa, dan perhatian. Gangguan juga terjadi pada pusat emosi yang menyebabkan kesulitan mengendalikan emosi, mudah mengamuk, marah, agresif, menangis, takut pada hal-hal tertentu, mendadak tertawa, dan perhatiannya terhadap lingkungan terhambat. Dalam DSM-5, sindrom Asperger, sindrom Rett, gangguan perkembangan pervasif tidak lagi dimasukkan dalam kategori ASD. Karakteristik anak autisme. 1. Gangguan di bidang komunikasi. Pada anak autisme, perkembangan bahasanya lambat atau sama sekali tidak ada, sehingga anak tampak seperti tuli, sulit berbicara, atau pernah berbicara, lalu kemudian hilang kemampuan bicaranya. Terkadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya. Mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Hambatan komunikasi ini membuat anak senang bermain sendiri dan merasa mempunyai dunia sendiri. 2. Gangguan di bidang interaksi sosial. Anak autisme lebih suka menyendiri, tidak melakukan kontak mata dengan orang lain, atau menghindari tatapan muka atau mata dengan orang lain, tidak tertarik untuk bermain bersama dengan teman. 3. Gangguan di bidang pola bermain. Anak autisme dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif, memperlihatkan perilaku stimulasi diri, atau merangsang diri sendiri seperti bergoyang-goyang, menyepakkan tangan, seperti burung, tidak suka kepada perubahan, dan duduk bengong dengan tatapan kosong. 4. Gangguan di bidang sensorik. Anak autisme tidak peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk, bila mendengar suara keras, langsung menutup telinga, senang mencium-cium, menjilat mainan, atau benda-benda yang ada di sekitarnya, dan tidak peka terhadap rasa sakit atau takut. 5. Gangguan di bidang emosi. Anak autisme sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan, dapat mengamuk, kadang agresif, merusak, serta terkadang menyakiti dirinya sendiri. 6. Perkembangan terlambat atau tidak normal. Anak dengan gangguan autisme memiliki perkembangan motorik kasar dan motorik halus yang tidak seimbang. 7. Gangguan tidur dan makan. Beberapa dari anak autisme sering mengalami gangguan tidur, dan hal ini biasanya sangat mengganggu program terapi yang diikutinya. 8. Perilaku yang membahayakan diri sendiri, seperti menggigit jari atau tangan mereka sampai berdarah, membentur-benturkan kepala, mencubit diri sendiri, menarik rambut sendiri, atau memukuli diri sendiri. 9. Gangguan kejang.
ditemukan juga pada anak autisme yang kejang epilepsi, yaitu sekitar 10-25% dari mereka. Dari banyaknya gejala-gejala di atas, tidak semua gejala ada pada setiap anak autisme. Gejala yang ada bisa beraneka ragam, sehingga tidak ada anak autisme yang benar-benar sama dalam semua bentuk tingkah lakunya. Karena itu, penanganan anak autisme tidak dapat disamaratakan. Karakteristiknya mungkin terdeteksi pada anak usia dini, namun autisme seringkali tidak terdiagnosis hingga usia lanjut. Klasifikasi anak autisme. Menurut Childhood Autism Rating Scale, autisme dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Autisme ringan. Pada kondisi ini, anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Anak autisme dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi muka. 2. Autisme sedang. Pada kondisi ini, anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif atau hiperaktif menyakiti diri sendiri yang masih bisa dikendalikan. 3. Autisme berat. Anak autisme yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autisme memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. Penyebab autisme. Di beberapa penelitian menyebutkan penyebabnya karena adanya gangguan fungsi kelainan struktur otak yang mungkin terjadi pada saat perkembangan janin, di mana ibu mengidap virus TORCH, yaitu tokso, rubella, sitomegali, herpes, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia yang dapat mengganggu pertumbuhan sel otak, menghirup udara beracun, dan mengalami pendarahan hebat. Faktor genetik juga memiliki peran terhadap munculnya autisme. Lalu, apa yang dibutuhkan anak autisme? Anak-anak dengan autisme membutuhkan dukungan, mencakup dukungan sosial emosional, pendidikan, lingkungan, dan pemahaman dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat membantu anak-anak dengan autisme mencapai potensi mereka dan berkembang secara optimal. Maka dari itu, deteksi dan intervensi dini sangat penting untuk dilakukan agar anak autisme mendapat penanganan yang lebih cepat. Cukup sekian penjelasan dari video ini. Terima kasih telah menyaksikan.